Assalamualaikum pemirsa Trans 7. Apa kabar nih? Pagi-pagi habis subuh seperti biasa, ketemu lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Kali ini kami sajikan buah yang terkait dengan buah kuldi versi Hasanah. Tomat. Hampir seluruh bangsa di dunia menggunakannya sebagai bahan dasar masakan. Tapi, tahukah Anda bahwa ternyata tomat pada abad ke-16 dipercaya sebagai buah terlarang? Hal ini disebabkan oleh arti buah sekaligus sayur ini dalam bahasa Slavia. Sebagian bangsa di Eropa Timur menyebut tomat dengan kata paradisnik. Kata tersebut dalam bahasa Inggris dieja menjadi paradise, yang berarti surga. Hal inilah yang pada akhirnya membuat sebagian besar masyarakat Eropa di waktu itu percaya bahwa tomat adalah buah yang juga terdapat di surga dan dianggap sebagai penafsiran buah kuldi. Apel juga sering dikaitkan dengan buah kuldi. Alasannya karena apel dalam bahasa Latin disebut dengan kata malum, sedangkan kata tersebut juga berarti setan. Persamaan ini akhirnya secara sederhana ditafsirkan bahwa apelah yang dibisikkan setan kepada Nabi Adam ketika masih berada di surga. Penerjemah ini berlanjut kepada kepercayaan bahwa ketika Nabi Adam memakan buah apel, maka tersangkut di tenggorokannya, sehingga membentuk jakun pada laki-laki. Dalam bahasa Inggris nih, jakun disebut dengan istilah Adam's apple. Yang berikutnya, ara atau tin adalah buah ketiga yang ditafsirkan sebagai buah kuldi. Dalam Al-Quran, tin adalah nama surat ke-95, sedangkan Injil menyebutkan bahwa daun ara digunakan oleh Nabi Adam dan Hawa untuk menutupi organ kemaluannya. Umat Buddha menganggap pohon ara adalah pohon suci karena Sang Buddha mendapatkan pencerahan ketika bersemedi di bawah pohon ini. Pohon ara adalah tanaman asli daerah Asia Barat hingga ke wilayah Mediterania. Pohon ara yang ada di Pura Anuradhapura, Sri Lanka adalah tanaman pertama yang dibudidayakan oleh umat manusia. Menurut catatan sejarah, pohon tersebut ditanam pada tahun 288 sebelum Masehi. Selanjutnya, anggur juga dikaitkan dengan buah kuldi. Dasar teori yang menafsirkan anggur sebagai buah terlarang karena sari anggur dapat diolah menjadi minuman wine yang memabukkan. Ada yang percaya nih bahwa Siti Hawa tidak secara langsung memakan buah anggur ketika di surga. Tetapi terlebih dahulu memerah sarinya dan akhirnya sari anggur tersebut bersifat memabukkan. Wow, wow, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you, delicious, delicious, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you. If I catch you, delicious. Kawasan Timur Tengah mencakup beberapa negara di Asia Barat dan Afrika Utara. Wilayah ini juga berbatasan dengan wilayah Mediterania di benua Eropa. Di kawasan Timur Tengah, keanekaragaman budaya melebur menjadi satu. Di antaranya kuliner. Wilayah Timur Tengah punya kuliner yang beragam dengan cita rasa khas. Ramuan rempah yang beragam menjadi ciri khas sekaligus keistimewaannya. Jenis kuliner yang pertama adalah shawarma. Kuliner ini dikenal sebagai sandwich ala Timur Tengah yang banyak dijajakan di kaki lima. Dalam bahasa Turki, shawarma artinya berputar. Shawarma lebih dikenal dengan nama kebab, yang merupakan bongkahan daging yang ditusuk ke dalam tusukan stainless steel lalu dibakar secara berputar. Makanan ini dibungkus dengan menggunakan lembaran roti yang bernama roti pita. Dan ditambahkan tomat, acar mentimun, dan saus.
saus bawang putih atau saus tahini bisa menjadi pilihan tambahannya. Hummus merupakan saus cocolan yang populer di Lebanon, Yordania, Israel, dan Palestina. Saus ini biasanya tersaji bersama roti pita. Resep hummus sendiri sudah ada sejak abad ke-13 Masehi. Bahannya yaitu kacang-kacangan yang bernama chickpea dan garbanzo yang dihaluskan bersama perasan jeruk lemon, bawang putih, buah zaitun, dan tahini. Tahini sendiri terbuat dari biji wijen dan minyak wijen yang diolah menjadi saus pasta. Khusus vegetarian, tersedia juga shawarma yang menggunakan jenis kacang chickpea sebagai pengganti daging dan dikenal dengan nama falafel. Berikutnya adalah kofta. Makanan yang satu ini berasal dari bahasa Persia yang berarti bola-bola daging. Kofta merupakan campuran daging kambing giling, bawang bombay, dan rempah. Namun seiring perjalanan waktu, daging kambing seringkali diganti dengan daging sapi atau ayam. Di beberapa negara, penyajian menu kofta berbeda-beda. Di Maroko, kofta dimasak di dalam alat masak yang terbuat dari tanah liat dan berbentuk kerucut. Masyarakat Maroko menyebutnya dengan nama tagine. Sementara di negara Timur Tengah yang lain, kofta ditusuk seperti satay yang dipanggang di atas bara api. Kofta disajikan bersama nasi, salad, sayuran asam, dan saus yogurt dengan aroma bawang putih. Dan makanan yang tak kalah menariknya adalah baklava. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa kue berlapis pastry tipis ini berasal dari Turki. Kue yang dinikmati sebagai hidangan pencuci mulut ini berisi gula, madu, kayu manis, dan kacang almond. Rasanya semakin manis karena disiram madu atau air mawar dan sirup dengan rasa jeruk. Sekitar abad ke-13 Masehi, hidangan ini pertama kali disajikan di kerajaan Topkapi di Turki sebagai menu favorit raja. Namun tahun 1500 Masehi, baklava mulai dikenalkan ke masyarakat luas, terutama Arab hingga Yunani. Makanan khas Timur Tengah selanjutnya adalah moussaka. Makanan ini merupakan makanan Timur Tengah yang paling terkenal di Turki. Penyajiannya mirip skotel, namun berisi terong, tomat, dan daging kambing cincang yang dipanggang. Salah seorang koki terkenal pada tahun 1920 di Yunani yang bernama Selementes meracik hidangan ini dalam versi yang berbeda, yaitu menggunakan saus putih khas Perancis yang bernama saus bechamel sebagai pengikatnya. Dan kuliner selanjutnya adalah nasi kebuli. Makanan khas Timur Tengah ini juga sering dijumpai di Indonesia. Keberadaan nasi kebuli menunjukkan adanya akulturasi budaya Arab Timur Tengah, tepatnya Arab Yaman dengan India Muslim. Nasi kebuli dimasak bersama kaldu daging kambing, susu kambing, dan minyak samin sebagai pemberi aroma khas. Susu kambing ini seringkali diganti dengan santan. Hidangan ini juga kaya akan rempah. Kayu manis, kapulaga, jinten, dan cengkeh menjadi bumbu campurannya. Dalam mengolahnya, daging kambing dipotong kecil-kecil dan dimasak bersama nasi dan bumbu. Namun, daging kambing ini bisa juga disajikan secara terpisah. Nasi kebuli kemudian ditaburi irisan kurma atau kismis. Di Timur Tengah, nasi kebuli disajikan dengan acar khas Timur Tengah yang disebut salata. Salata merupakan campuran potongan mentimun, nanas, dan bawang bombay. Hidangan Timur Tengah ini populer di kalangan warga Betawi di Jakarta dan warga keturunan Arab di Indonesia. Dalam kebudayaan Betawi, nasi kebuli biasanya disajikan dalam perayaan keagamaan Islam seperti Lebaran, Kurban, dan Maulid. Touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now
Mencintai Rasulullah sebagai pemimpin adalah sebuah keharusan bagi umat muslim. Bahkan pernah disabdakan jika keimanan seseorang tidak akan sempurna sebelum benar-benar mencintai Rasul. Sebagai umatnya, kaum muslim bisa mencintai Rasul dengan meniru berbagai kebiasaan baik yang dilakukan Rasulullah. Salah satunya adalah memilih makanan yang halalan toyiban. Rasulullah mengajarkan untuk hidup bersahaja. Rasulullah tidak gemar makan, beliau makan seperlunya, dan pastinya makanan yang beliau makan adalah makanan yang sehat dan banyak manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyukai kurma. Beliau pernah bersabda, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma, penghuninya adalah orang-orang lapar. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Allah menyebut pohon kurma sebanyak 20 kali. 15 ayat menyebutnya bersama dengan tumbuhan lainnya sebagai karunia Allah bagi umat manusia. Mengapa kurma begitu penting? Buah kurma adalah salah satu buah yang lengkap kandungan gizinya. Kurma terdiri dari berbagai unsur mineral yang diperlukan oleh tubuh, yakni fosfor, kalsium, magnesium, besi, sodium, sulfur, dan klorin. Selain itu, kurma mengandung sejumlah vitamin, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, biotin, dan riboflavin. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, sebiji kurma terdiri atas 21% air, sejumlah besar vitamin, 2,1% protein nabati yang mudah dicerna, 18% lemak, 73% gula, dan 3% serat. Kurma juga bisa langsung dibawa oleh darah ke dalam otot untuk memberikan tenaga dan energi. Khasiat lain buah kurma juga bisa membantu menghilangkan 3L, lelah, lemah, dan lesu. Kurma juga dipercaya dapat melenturkan urat syaraf, mengusir ketegangan dan kecemasan, serta meredakan bisul perut. Buah kurma pun bermanfaat untuk mengobati penyakit lever, penyakit kuning, kulit kering, bibir pecah, rambut rontok, dan kuku retak. Karena ragam manfaat yang terdapat dalam kandungan buah kurma, Rasul pun mensunahkan agar buah kurma dijadikan sebagai makanan pembuka puasa. Subhanallah, dalam begitu banyak manfaat dalam kurma. Dan buah kurma ini menjadi salah satu makanan kegemaran Rasul. Keistimewaan susu disuratkan dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 66 menyebutkan jika dari binatang ternak itu dapat menjadi pelajaran. Di dalam perut binatang ternak terdapat susu bersih yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Subhanallah. Salah satu contoh perilaku Rasul yang patut dicontoh adalah kegemarannya minum susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar meminum susu kambing. Jika dipelajari lebih dalam, banyak keistimewaan dalam susu kambing. Menurut Journal of American Medicine, susu kambing adalah makanan paling lengkap. Susu kambing mengandung vitamin, mineral, elektrolit, unsur kimiawi, enzim, protein, dan asam lemak yang mudah dimanfaatkan tubuh. Bahkan, tubuh dapat mencerna susu kambing hanya dalam 20 menit, bila dibandingkan untuk mencerna susu sapi yang membutuhkan waktu 2-3 jam. Susu kambing adalah salah satu obat terbaik untuk membangun kembali jaringan otak, sel-sel tubuh, sistem saraf, dan kemampuan mental. Susu kambing bermanfaat bagi kesehatan karena memiliki protein lengkap dari semua jenis asam amino esensial tanpa kandungan lemak sebesar susu sapi. Sementara penelitian yang pernah dilakukan oleh Departemen Fisiologis Universitas Granada, susu kambing mempunyai lebih banyak manfaat bagi kesehatan dibandingkan susu sapi. Dua sifat yang dimiliki susu kambing adalah membantu mencegah anemia, kekurangan zat besi, dan membantu mencegah penghilangan mineral pada tulang atau pelunakan tulang atau osteoporosis. Makanan lain yang menjadi kegemaran Rasul adalah labu. Anas bin Malik menceritakan, seperti diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah suka sekali makan labu. Suatu hari Rasulullah diajak makan, aku pun mengikuti beliau dengan pandanganku. Aku sengaja meletakkan potongan labu ke hadapan beliau karena aku tahu beliau amat menyukai labu. Rasulullah gemar sekali makan labu, dan ternyata dari hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa labu dan beberapa varietas sejenis sangat efektif membunuh bakteri. Selain itu, labu atau walu memiliki kandungan vitamin A dan beta-karotin yang sangat berguna bagi kesehatan mata serta kulit, kekebalan tubuh serta reproduksi. Bahkan labu juga memiliki manfaat sebagai antioksidan yang dapat mengurangi resiko terjadinya kanker dan penyakit jantung. Dalam labu mengandung vitamin A dan C, adalah yang terbanyak dibanding buah atau sayuran yang lain. Labu juga merupakan sumber kalsium, fosforus,
zat besi, beta-karotin, serta serat. Menurut penelitian, sebuah universitas pertanian di Amerika Serikat menyatakan jika labu merupakan sumber serat atau fiber yang tinggi. Labu juga berfungsi membangkitkan nafsu makan. Labu pun bisa diolah menjadi berbagai penganan yang enak, misalnya kolak, pie, atau dicampur dengan berbagai sayur. Subhanallah. Rasulullah juga sering mengkonsumsi madu. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Ambillah, pergunakanlah olehmu sekalian akan dua obat penyembuh, yaitu madu dan Al-Quran." Keistimewaan madu juga disuratkan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 69. Bahwa madu adalah obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jika semua yang dikonsumsi Rasul punya khasiat lebih, lalu bagaimana dengan madu? Madu juga dapat merangsang pertumbuhan jaringan, propolis, enzim, dan serbuk sari, vitamin dan mineral dalam madu dapat merangsang pertumbuhan jaringan baru. Untuk kecantikan kulit, madu juga sangat bagus karena bisa menghaluskan kulit. Hal ini disebabkan oleh asam glukonat dan asam organik ringan lainnya yang terdapat dalam madu. Kandungan ini dapat melonggarkan ikatan sel-sel kulit mati sehingga mempercepat regenerasi, mengurangi keriput dan garis penuaan, menyeimbangkan minyak, dan meningkatkan elastisitas kulit. Madu juga mengandung gula dan asam amino yang membantu mempertahankan kelembapan kulit. Selain itu, madu merupakan antioksidan yang kuat, hingga bisa menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Antioksidan yang disebut pinosembrin hanya ditemukan dalam madu. Ini yang bisa membuat tubuh lebih sehat, terhindar dari penyakit, dan terlihat lebih awet muda. Meskipun manis sekali, madu diserap ke dalam aliran darah secara bertahap dan tidak menyebabkan diabetes. Bahkan beberapa penelitian menemukan madu dapat menurunkan glukosa darah. Mineral dan vitamin alami dalam madu juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Yang terakhir, madu sangat efektif untuk penyakit pernafasan. Ini bisa dibuktikan dari studi terhadap 18.000 pasien yang menemukan bahwa madu membantu mengatasi bronkitis kronis, bronkitis asma, rinitis kronis, alergi, dan sinusitis. Madu adalah obat yang efektif untuk pilek, flu, dan infeksi pernafasan. Nah pemirsa, terbukti bukan jika perilaku hingga kegemaran makan Rasulullah SAW patut ditiru karena banyak kebaikan di dalamnya. Subhanallah. Pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.